Saya mencoba mengambil personifikasi, Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi komposisi antara yang senior dengan yang junior. Ini jelas pernyataan kontroversi. Kontroversi bagi kita umat Islam. Masa iya karena persoalan dukungan sehingga bandingkan Capres 02 seperti sahabat Ahlul Jannah. Ingat ya, ini poinnya adalah yang dibandingkan para sahabat Ahlul Jannah. Kita sebagai manusia biasa jangan mencoba membanding-bandingkan manusia-manusia yang tidak mungkin layak untuk dibandingkan. Apalagi ada kata-kata layak, tidak mungkin, jauh, sangat-sangat jauh. Manusia biasa yang banyak dosa pas mau dibandingkan dengan sahabat Ahlul Jannah, kan sangat tidak mungkin. Sangat ironis. Tante, kamu jangan mencoba mengkomparasikan yang tidak sesuai, yang tidak layak dikomparasikan, yang tidak mungkin dikomparasikan. Mana bahasa perbandingan itu tidak seperti itu, Itu kan yang dibandingkan hanya persoalan usia, yang dibandingkan usia. Tetapi bagi kita umat Islam, karena ini adalah bahasa pelintiran, maka bisa jadi yang menerima pernyataan tante karena tante ini petinggi di Jawa Timur lebih kepada perilaku, lebih kepada sikap, lebih kepada akhlak, lebih kepada ketaatan dalam berperilaku. Jangan coba mempelintirkan usia. Nah, perbandingannya itu tidak layak, fatal, ya. Kalau membandingkan bukan seperti itulah. Para sahabat itu yang layak dijadikan contoh, baik dari sisi perilaku, dari sisi syariat, dari sisi cara beribadah, dari sisi ketaatan kepada yang kuasa. Bukan soal usia. Soal usia itu apa artinya? Salam Pancasila. Dalam perpolitikan 2024 ini memang banyak anjuran, ya. Apakah sudah ada aturan atau belum, ya, untuk tidak mempolitisasi agama. Jadi jangan menyeret agama, menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik, ya. Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Muhammadiyah dan ketua-ketua yang lain, bahkan DPR, MPR, pejabat negara semua setuju, ya, karena isu agama ini bisa memecah belah. Kalian juga setuju dong? Saya juga sangat setuju, ya. Nah, beredar video tentang politisasi agama yang dilakukan oleh salah satu pengurus pusat PBNU, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Ya, beliau saat ini adalah Gubernur Jawa Timur, ya. Beliau juga ketua Pusat Muslimat Indonesia. Jadi Khofifah ini memimpin ibu-ibu, emak-emak NU, ya. Nah, dalam video tersebut Khofifah memberikan narasi bahwa Prabowo Gibran itu mirip, menyerupai, identik atau apapun dengan sahabat Rasul. Ya, kalau nggak salah Abu Bakar dan Ali, Sayyidina Ali, ya. Kalau nggak salah, nanti dicek lagi aja, ada videonya kok, ya. Jadi, aduh, kenapa sih 02 ini selalu cara-caranya melanggar aturan, melanggar etika, adab, ya. Kubu lain, ya, sudah melaksanakan aturan tersebut, ya, mentaati untuk tidak mempolitisasi agama. Kenapa 02 ini nggak usah begitu aja, kemungkinan besar menang kok, ya. Jadi Bawaslu harusnya mulai tegas, ya, memberikan teguran. Jangan takutlah, ya, wong jadi badan pengawas pemilu kok takut gitu, ya.
takut gak punya jabatan, takut gak punya gaji gitu. Ya, kalau memang sudah panggilan hati masuk Bawaslu itu ya tugasnya mengawasi jalannya pemilu. Ya, kalau nggak sanggup ya mundur. Ya, kalau didiam-diamkan nanti ini makin nggak bener, makin kacau. Ya, ini sudah sinyal nggak baik yang dilakukan Khofifah, yaitu mempolitisasi agama. Ya, membawa agama ke ranah politik. Ya, jangan sampai nanti paslon lain melakukan hal yang sama, kan ruwet. Ya, pemerintah nanti tambah pusing ngurusi itu lagi, balik lagi, mundur lagi. Ya, konfliknya nanti jadi konflik agama. Ya, jadi silahkan kalian menilai sendiri. Ya, ini yang dilakukan oleh pendukung paslon 02, kan gitu ya. Oke, jangan salah pilih. Salah pilih menyesal. Minimal 10 tahun. Ya, bisa berpuluh-puluh tahun lagi. Bisa lebih parah dari Soeharto, 32 tahun lebih. Kalian ingin merdeka apa enggak? Kami nih warga Nahdliyin dari soal amaliyah. Ini soal amaliyah nih. Bagaimana kunutnya Pak Prabowo, bagaimana apakah Mas Gibran bisa memimpin sholawat asgil aja deh gitu, nggak usah banyak-banyak. Bisa nggak Pak Prabowo memimpin tahlil? Itu aja. Kalau memang betul bahwa soal amaliyah ada di 02, nggak usah yang lain. Kalau yang lain kita punya posisi yang sama. Bu Khofifah, di kami ada Lora Khalil, di kami ada banyak juga kiai-kiai yang lain. Itu lebih ini. Nah, ini jadi kita juga harus jangan sampai melakukan kias ma'al farik. Kita harus sesuai. Langsung dijawab aja kalau gitu jadi ya. kalau itu antara capres. Itulah respon menohok dari warga Nahdliyin. Saya kira begitu menohok, dan nampaknya Ibu Khofifah betul-betul sudah rusak nalarnya. Sangat mirip dengan perilaku Gus Miftah yang mencoreng nama baik NU, rela menjual agama demi sebuah jabatan. Saya kira apa yang dilakukan oleh kedua tokoh NU ini sangat memalukan. Begitu dahsyatnya sebuah jabatan, di mana kita tahu sendiri bahwa kedua tokoh ini, Ibu Khofifah dengan Gus Miftah, kalau bicara persoalan mengenai agama, kedua tokoh ini tidak diragukan lagi. Tetapi di akhir-akhir ini, kedua tokoh ini sangat miris kelakuannya, rela menjadikan agama sebagai alat politik dan untuk kepentingan pribadinya. Saya kira ini sangat miris. Saya berharap rakyat yang melihat video ini bisa berpikir dengan bijak. Ikutilah tokoh-tokoh yang memang bisa dipercaya dan berbicara soal kemajuan bersama, bukan berbicara persoalan kemajuan dirinya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah ini dan juga Gus Miftah. Saya kira sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak lagi diberikan kepercayaan. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat sahabat-sahabat tahu siapa yang layak untuk diikuti dan siapa yang tidak layak untuk diikuti.